Jadi kalau kita pikirkan ya, hanya untuk melistingkan koin Pi Network di bursa dengan harga di bawah $2 seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu lama hingga 6 tahun. Ini ada rencana besar di belakang layar yang kalian belum tahu. Jadi jika kalian ya menjual koin di bursa dengan harga murah, tentu ini akan menjadikan sebuah kesalahan besar untuk kalian teman-teman semua ya. Oke, sesuai dengan judul Pi Network terbaru hari ini, ada informasi terbaru dari Core Team. Jadi untuk teman-teman semua, untuk harga koin Pi Network di bursa, entah itu di OKX, entah itu di Bitget, entah itu di pasar bursa manapun yang sudah terverifikasi KYB, informasi dari Core Team, tetapi ada kemungkinan itu hanyalah awal dari segalanya perjalanan panjang koin Pi Network ini teman-teman semua. Oke, kita lihat saja, nanti kita bedah teman-teman semua ya. Ada informasi resmi dari Core Team teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pesimis ya. Untuk harga koin Pi Network di pasar bursa itu bukan patokan, teman-teman semua ya. Ini Mimin sudah riset, Mimin sudah pelajari secara mandiri tentang pernyataan-pernyataan Cheng Diovan, tentang pernyataan-pernyataan Core Team awal dari dibukanya mainnet ini ya. Tujuannya untuk apa? Tentunya bukan sekedar untuk menciptakan angka, yaitu harga teman-teman semua ya. Oke, update terbaru dari Core Team. Di sini Core Team mengatakan Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk terintegrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas dan diadopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja teman-teman semua. Jadi kalau kita mengacu pada harga, tentu kalian akan down ya, tentu kalian akan merasa susah karena melihat harga koin Pi Network itu di pasar bursa ya, harganya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu tentunya bernilai dan mahal teman-teman semua ya. Oke, Core Team juga memberi informasi di dalam minepi.com, sebuah artikel yang membahas penjelasan lebih luas tentang koin Pi Network ini teman-teman semua. Oke, di sini Core Team mengatakan dalam update terbaru yang menyertakan link para pelopor, Open Network telah diluncurkan. Ini berarti konektivitas eksternal Pi Network ini tersedia untuk komunitas Pi di seluruh dunia. Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang luas. Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif ya, bukan aset ya, bukan aset kripto, tapi mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas dan adopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Di sini digerakkan oleh utilitas atau utilitas. Ya, utilitasnya itu apa? 100 aplikasi yang terus dikembangkan Core Team. Jadi tidak digerakkan oleh trading di pasar bursa. Ya, ini adalah bagian pembukaan jaringan agar jaringan itu bisa terkoneksi dengan jaringan luar ya, jaringan bursa. Sekali lagi Mimin katakan, jangan sepelekan Project Pi Network ini, karena yang Mimin pelajari adalah Project Pi Network dengan project-project yang lain itu berbeda. Koin Pi Network tidak melakukan ICO ya, initial coin offering, tidak melakukan penjualan di awal untuk mengumpulkan dana. Pi Network berdiri sendiri, memodali dirinya sendiri tanpa menjual atau meminta penjualan di awal untuk koinnya teman-teman semua. Itu yang perlu dicatat, dan itu ditegaskan oleh Core Team bahwasanya Pi Network tidak melakukan ICO teman-teman semua. Ini luar biasa loh. Jadi semua perkembangan Project Pi Network itu diborong oleh Core Team tanpa melibatkan investor. Ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dan koin Pi Network menantang dunianya kayak mana sih Min? Ya biasanya itu kan
developer ya atau core team dari sebuah project ya, misalnya itu biasanya nih loh ya, biasanya itu kan melakukan KYB ya, token mereka atau koin mereka ke bursa. Nah ini kebalikannya, jadi bursa yang melakukan KYB ke projectnya. Ini yang kebalikannya, seolah-olah menantang dunia ya. Jadi makanya yang lolos KYB yang mau mengikuti peraturan core team ini sebenarnya agak berbeda, karena project Pi Network itu berbeda dengan cryptocurrency pada umumnya teman-teman semua ya. Seharusnya ya yang KYB itu adalah developer, pembuat atau pencipta daripada kripto tersebut. Nah di sini kebalikannya, yang KYB adalah pasar bursanya terhadap developer yang punya project, gitu kan, berbeda. Makanya Pi Network ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jadi terserah teman-teman ya, harus mengikuti harus tidak terserah, tapi Mimin sarankan pantau terus untuk perkembangan terbaru project Pi Network ini, karena Mimin yakin project ini akan menjadi ladang uang untuk kita semua teman-teman semua. Oke, seperti yang dibahas dalam pengumuman tanggal jaringan terbuka Pi Network, peluncuran hari ini menandai tonggak penting dalam menghubungkan Pi Network dan para pelopor yang secara kolektif mendorong Pi maju selama 6 tahun terakhir dengan dunia yang lebih luas. Jadi kalau kita pikirkan ya, hanya untuk melistingkan koin Pi Network di bursa dengan harga di bawah $2 seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu lama hingga 6 tahun. Ini ada rencana besar di belakang layar yang kalian belum tahu. Jadi jika kalian ya menjual koin di bursa dengan harga murah, tentu ini akan menjadikan sebuah kesalahan besar untuk kalian teman-teman semua ya. Oke, yang kesekian, dengan konektivitas eksternal yang diaktifkan, Pioneer dapat memanfaatkan ekosistem dan aplikasi yang didukung utilitas Pi untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Pioneer juga dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, sehingga memperluas utilitas dan jangkauan Pi yang ada. Jadi resmi tujuan core team ya, terhubung atau open network ke jaringan bursa yang lain itu agar menjangkau lebih luas di luar daripada ekosistem Pi Network. Sebenarnya untuk ekosistem Pi Network itu adalah di 100 aplikasi yang sudah ya diperjuangkan core team dan tim pengembang teman-teman semua ya. Jadi sampai di sini paham ya. Nah di sini poin-poin pentingnya. Selain itu, daftar bisnis yang telah diverifikasi KYB tersedia bagi Pioneer untuk dilihat dan diakses di halaman web berikut yang membantu Pioneer mengidentifikasi bisnis yang telah menyelesaikan proses peninjauan KYB Pi Network ya. Tidak tercantum ya, coba pertanyaan bisnis dapat mengajukan permohonan verifikasi KYB di bawah ini. Mimin sudah lihat ya, ada OKX ya, Bitget, ada satu lagi, ada 4 kalau tidak salah, itu semua sudah tercantum. Ini adalah awal pembukaan jaringan ke jaringan yang luar, jadi tidak perlu disesali untuk harga berapapun itu. Oke, Mimin akan lanjutkan. Open Network juga menghadirkan dukungan untuk integrasi dengan bursa terpusat atau cek dan on-ramp untuk menyediakan sarana tambahan dan memperoleh Pi untuk digunakan dalam ekosistem Pi, dan lebih banyak layanan pihak ketiga bersama dengan pembayaran node dan banyak lagi. Bersemangat, Anda harus bersemangat. Tonton video ini dari salah satu dari 2 pendiri Pi Network, Cheng Diovan, dan baca terus untuk informasi lebih lanjut tentang peluang dan rilis Open Network ini tersedia. Jadi untuk teman-teman semua sahabat Dana Guide Official, ini adalah sebuah gagasan yang sangat luar biasa, bagaimana Pi Network ini bisa menantang dunia cryptocurrency ya. Dalam hal ini adalah seharusnya yang KYB itu adalah kriptonya ya, yang di sini kebalikannya, yang KYB itu adalah bursanya. Bursanya KYB ke kripto. Jadi biasanya yang umum ini yang tidak lazim. Yang tidak lazim adalah bursa yang KYB ke kripto. Seharusnya kripto yang KYC ke bursa. Ini yang Mimin maksudkan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa project Pi Network adalah project yang abal-abal, yang sama dengan cryptocurrency tradisional atau konvensional, itu salah teman-teman semua, itu salah. Ini nanti kalian akan terbukti ketika 100 aplikasi yang sudah dikembangkan core team itu terbuka dan sudah digunakan. Itu yang bisa membuktikan. Untuk harga yang sekarang di pasar bursa itu tidak bisa menghukum bahwa project Pi Network itu gagal, tidak sesempurna apa yang
digembar-gemborkan oleh komunitas teman-teman semua. Oke, Mimin akan lanjutkan. Menghubungkan Pi secara aman dengan sistem eksternal. Ya, para pelopor kini dapat menghubungkan Pi mereka yang digunakan sebagai sistem dan jaringan eksternal, platform dan on-ramp cek yang telah diintegrasi dengan jaringan Pi setelah melewati KYB. Layanan pihak ketiga yang diverifikasi KYB ini memudahkan para pelopor untuk terhubung dengan ekosistem kripto yang lebih luas dan dunia fiat atau uang fiat. Dan sebaliknya, harap jangan menggunakan layanan pihak ketiga apapun, termasuk cek yang mengklaim telah terintegrasi dengan Pi tetapi tidak tercantum di halaman web layanan KYB di bawah ini. Ya, ini KYB ini yang bisa atau yang sudah lolos KYB, yaitu diantaranya Bitcoin di sini ya teman-teman semua ya, yang sudah melakukan KYB ini. Sebenarnya ya, kalau untuk kita pribadi ya, yang pada umumnya dunia cryptocurrency itu yang melakukan KYB adalah kripto ke bursa, tapi ini kebalikannya, dimana Project Pi Network ini benar-benar menantang dunia kripto ya. Dan Mimin tadi membaca informasi tentang bagaimana Core Team mengatakan Pi Network ini tidak akan tunduk dengan keuangan dunia, termasuk para pemegang dana besar seperti paus-paus ya, seperti pemerintahan atau seperti pemegang dana besar ya. Karena Core Team sebenarnya yang diinginkan Core Team ya daripada Project Pi Network ini terbentuknya sebuah ekosistem yang membentuk sebuah harga. Jadi bukan koin Pi Network itu sebagai aset trading di pasar bursa. Ini mungkin awal mungkin ketidaktahuan orang menjual berbondong-bondong, ada yang membeli dan menciptakan harga. Tapi setidak-tidaknya bahwasanya Core Team membuka jaringan atau dihapusnya firewall ini bertujuan untuk membuktikan bahwa koin Pi Network itu benar-benar akan menjadi proyek yang luar biasa ya, bukan seperti apa yang dikatakan oleh banyak sekali orang ya, yang mengatakan bahwa Project Pi Network adalah proyek penipuan. Dan Core Team sejauh ini telah membuktikan bahwa proyek ini ya, banyak sekali bursa yang ingin mengadopsi daripada koin Pi Network, tetapi banyak sekali persyaratan yang diajukan oleh Core Team. Kalau mau listing bursa gua nih bro ya, bahasa kasarnya, kalau mau listing bursa gua nih bro, kalian harus ikuti aturan gua, kan gitu ya, kan gitu seharusnya ya. Ini yang dikatakan Core Team. Makanya Project Pi Network itu menantang dunia cryptocurrency. Berbeda dengan kripto yang sudah berlalu atau kripto konvensional, di mana mereka harus mengikuti bursa, dan di sini terbalik, bursa yang harus mengikuti Core Team ya. Oke, selanjutnya bisnis yang ingin berintegrasi dengan Pi dan KYB lengkap dapat melakukannya di sini. Tadi ya ada 4 bisnis teman-teman semua. Teman-teman semua, dulu beli produk wajib beli produk, wajib tutup poin, harus simbang kiri seimbang kanan. Bonusnya palingan 10-20%, paling besar 30% teman-teman semua. Ini zaman dulu teman-teman semua, ini tradisional. Zaman sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti Livegood ini teman-teman semua. Livegood teman-teman cukup membeli lisensinya. Tidak perlu tutup poin, tidak perlu seimbang kiri, seimbang kanan. Ketika teman-teman semua di luar sana ada yang trauma dengan multi level marketing, ini solusinya. Jangan cari-cari lagi yang lain. Jangan cari bisnis yang lain yang mungkin jual produk juga, sama aja. Kalau saya cerita ingin jual produk lagi, mending saya di bisnis sebelumnya. Brandingnya udah ada. Tapi apa? Saya ingin solusi dari bisnis sebelumnya. Kalau bisnis sebelumnya sama aja dengan bisnis sekarang, mending ngapain? Mending bisnis sebelumnya sama aja. Kita harus melek sebuah perubahan. 4
pilar dari sebuah bisnis Live Good. Yang pertama adalah perusahaannya. Perusahaannya sudah ada di 200 negara. Ini poin sangat penting. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun, perusahaan sudah ada di 200 negara. Poin kedua, produknya digaransi teman-teman semua. Bayangkan, perusahaan tidak main-main ciptain produk bergaransi. Baru sekali ini saya ngelihat produk kesehatan digaransi. Produknya premium, sudah pasti premium. Karena apa digaransi? Nggak mungkin perusahaan sembarang buat produk. Nah yang ketiga, bonus sponsornya langsung 50%. Ngajak 2 orang langsung balik modal. Poin keempat adalah membership. Teman-teman semua, mau tidak mau, bisnis yang berkecimpung di membership atau subscription itu akan meledak di tahun 2025. Ini bisnis besar teman-teman semua. Nah teman-teman, ini adalah CEO kita, Ben Grinsky. Beliau hatinya sangat mulia, ingin membantu banyak orang di dunia tanpa harus mengeluarkan duit yang banyak. Makanya produk Live Good itu premium dan bergaransi. Harganya sangat-sangat murah teman-teman semua. Nah, sertifikasi Live Good itu sudah internasional. Vegan 100%. Oke bang, gimana cara gabungnya? Lu tinggal cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ akan gua sediakan link grupnya. Lu join dalam grup. Di situ gua sebagai tuan rumah yang membentuk grup tersebut, yang tentunya akan mengajarkan lu cara joinnya sekaligus cara mengerjakan bisnisnya.